Hai hai hai, kalian tahu nggak yang kalian lihat itu tadi apa? Ya, lebah, betul banget. Tapi kok kecil sekali ya? Ada yang tahu nggak kenapa lebah ini ukuran tubuhnya kecil, seperti lalat? Yuk, kita bahas lebih lanjut. Lebah ini disebut lebah lalat karena ukuran tubuhnya yang kecil, seperti lalat. Lebah lalat membuat sarang di kawasan yang terbuka, seperti di atas atap rumah dan di ranting-ranting pokok. Tapi yang ini, kenapa di dalam kayu yang berlubang ya? Aneh. Lebah yang satu ini juga menghasilkan madu loh, tetapi penghasilan madunya terlalu sedikit dan tidak menguntungkan untuk dipelihara sebagai lebah madu. Makanya, para peternak kurang tertarik untuk membudidayakannya. Lebah adalah salah satu jenis kelompok serangga dalam famili Apidae, yang dalam artian luas mencakup semua lebah yang membuat madu. Lebah madu termasuk serangga sosial yang hidup bersama dalam satu sarang. Uniknya, ketika dalam sarang, lebah madu kerap melakukan gerakan menari untuk menyampaikan informasi kepada sesama tentang lokasi, jarak, ukuran, dan kualitas sumber makanan. Tentunya di daerah sekitarnya ya. Ada 3 peran anggota dalam satu koloninya, yaitu terdiri dari ratu, pekerja, dan lebah jantan. Satu ratu menjalankan seluruh sarang. Tugasnya adalah bertelur, yang akan menelurkan generasi lebah berikutnya. Kemudian, lebah pekerja. Lebah pekerja ini semuanya betina loh, dan peran mereka adalah mencari makanan. Tentunya dari serbuk sari dan nektar dari bunga. Kemudian membangun dan melindungi sarang. Kemudian membersihkan dan mengedarkan udara dengan mengepakkan sayapnya. Lebah pekerja inilah yang dilihat kebanyakan orang saat terbang di luar sarang. Lalu kemudian lebah jantan, dan tujuan lebah jantan adalah untuk kawin dengan ratu-ratu baru. Beberapa ratus hidup di setiap sarang selama musim semi dan musim panas. Akan tetapi, saat datang musim dingin, ketika sarang masuk ke dalam mode bertahan hidup, lebah jantan ditendang keluar. Jika suatu waktu lebah ratu mati, maka lebah pekerja akan membuat ratu baru dengan memilih larva muda atau bayi serangga yang baru menetas. Kemudian, pada ekosistem tumbuhan, pada dasarnya lebah dan tumbuhan memiliki keterkaitan simbiosis mutualisme, yang mana keduanya saling diuntungkan. Lebah akan memperoleh sumber makanannya dari tumbuhan. Begitu pula tumbuhan akan dibantu proses penyerbukannya oleh lebah. Sebagian besar tanaman, khususnya yang berbunga, setiap penyerbukan dan reproduksinya bergantung pada serangga. Serangga yang dimaksud dalam hal ini berperan sebagai polinator. Kemudian, proses penyerbukan yang dibantu oleh serangga ini disebut entomogami. Pada dasarnya, hampir keseluruhan jenis serangga dapat berperan sebagai polinator. Namun, jenis yang paling banyak berkontribusi dalam penyerbukan diantaranya seperti kupu-kupu, lebah, dan kumbang. Sampai sini dulu ya pembahasan kita soal lebah. See you.